Ciri-ciri konten kreator yang tidak akan pernah sukses di dunia konten kreator. Nah, jangan sampai ciri-ciri ini tuh ada di dalam diri kalian ataupun ada di dalam akun kalian. Jadi simak baik-baik video ini kalau bisa nontonnya sampai selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Jadi ciri-ciri yang pertama, mereka itu suka memfollow orang lain tapi kalau tidak di-follow kembali mereka langsung unfollow. Jadi mereka itu harus mendapatkan timbal balik. Jadi kalau sudah di-follow mereka berharap ingin di-follow kembali. Jadi kalau nggak saling menguntungkan mereka akan langsung unfollow. Ciri yang kedua, ketika mereka berinteraksi ke suatu postingan, itu selalu minta dimampiri kembali. Mereka marah kalau tidak dimampiri kembali. Bahkan kalau tidak dibalas saja komentarnya, mereka langsung marah. Jadi menurut mereka, konten itu harus balas budi. Kamu komen, aku juga bakalan komen. Nah, seperti itulah ciri-cirinya. Dan ciri ketiga, orangnya itu baperan. Jadi kalau menjadi konten kreator itu kita nggak boleh baperan. Apapun yang kita posting itu akan selalu mendapatkan respon yang positif, kadang pun respon yang negatif. Ketika kita mendapatkan respon yang negatif, misalnya mendapatkan komentar yang begitu julid, kita juga harus tahan mental. Karena seorang konten kreator itu memang harus punya mental yang kuat. Jadi kita juga harus tahan banting. Jadi kalau misalnya mental kalian nggak kuat, sebaiknya kalian berhenti menjadi seorang konten kreator. Karena kedepannya bisa aja akan lebih banyak orang yang tidak suka dengan kita, apalagi dengan postingan-postingan kita. Yang keempat, orangnya itu malas sekali belajar. Mereka itu malas belajar membuat VOD karena nggak ada yang nonton. Malas belajar voice over, nggak mau belajar ilmu editing. Pokoknya serba nggak mau. Semuanya itu serba ingin instan, pengen cepat viral, pengen cepat FYP tanpa mau berproses. Karena menjadi seorang content creator itu kita itu harus mau belajar ilmu editing, belajar voice over, belajar kebijakan dan aturan dari platformnya. Pokoknya orangnya itu nggak mau ribet. Kalau mau sukses menjadi seorang content creator, kita itu harus mau ribet. Karena belajar itu ribet, belajar itu repot. Apalagi di usia senja seperti kita ini, harus belajar editing, belajar voice over, belajar bagaimana caranya dengan judul ataupun caption saja membuat orang tertarik nonton konten kita. Nah, itu semuanya pakai trik dan tentunya mau belajar. Nah, ciri-ciri konten kreator yang gak akan sukses, kalian tuh selalu julid kepada konten-kontennya orang lain. Memang konten tersebut itu bisa aja ramai, bisa aja kalian sukses dengan konten julid seperti itu. Tapi, dengan kalian menjatuhkan kontennya orang lain demi kalian bisa naik, sebaiknya jangan melakukan hal ini. Kalau bisa, naiklah dengan konten-konten kalian sendiri. Bukan dengan konten-konten yang sering menjatuhkan kontennya orang lain ataupun konten julid. Nah, misalnya kalau ada ciri-ciri selanjutnya, boleh kalian komen di kolom komentar ya guys. Apapun yang diupload itu bisa menjadi dolar. Upload foto, upload teks, upload video panjang, upload reels, upload cerita, atau bahkan live streaming, semua bisa menghasilkan dolar. Nah, tapi khusus live streaming yang untuk di halaman live streaming yang khusus di Facebook profesional itu belum ada ya guys. Setelah di 2025 ini ternyata Facebook merubah sistemnya secara besar-besaran dan ini juga berimbas kepada gaji konten kreatornya yang biasanya tayangan 1 juta bisa mendapatkan sekitar 40-50 dolar, yang tayangan 2 juta itu bisa mencapai 80-100 dolar. Ini cuma dihargai dengan 2-3 dolar saja khusus untuk di akun aku ya guys. Nah, nggak tahu kalau di akun kalian, syukur-syukur masih normal-normal aja. Ditambah lagi untuk mendapatkan tayangan yang tinggi, itu kita harus putar otak, kita membutuhkan ide yang benar-benar menarik, ide yang benar-benar cemerlang. Jadi untuk mendapatkan tayangan yang tinggi, itu pun sangat sulit sekali buat naiknya. Seperti kayak rekomendasi konten kita itu seperti kayak dibatasi gitu. Kalau dibilang naik memang naik, tapi kayak siput jalannya. Ditambah lagi dolarnya pun ngesot banget. Bahkan tayangan di atas 10.000 baru mendapatkan dolar 0,0 sekian. Ya tapi mau gimana lagi, kita udah terlanjur nyemplung. Apalagi yang sudah monetisasikan, sayang banget kalau tidak mengupload. Nah, yang belum monetisasi saja masih semangat untuk mengupload. Kenapa kita yang sudah monetisasi malah kehilangan semangat? Ya pasti adalah rasa kecewa, rasa kehilangan semangat. Ternyata apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya kalau bisa dibilang sih maklum ya, karena aku juga merasakan hal yang sama persis yang kalian rasakan. Untuk mencari tayangan yang tinggi itu saja sulitnya minta ampun, mencari idenya, terus kita tag video, belum editnya, ditambah setelah upload tayangannya alhamdulillah lumayan tinggi, tapi dari segi dolarnya juga tidak seimbang dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan. Tentunya pasti
ada rasa kecewa. Memang satu-satunya jalan kalian tuh jangan terlalu fokus di Facebook. Sebaiknya kalian juga upload postingan kalian di platform lain, karena banyak dari konten kreator yang sudah lama konsisten mengupload di Facebook tapi tidak mengalami perkembangan. Tapi ketika mereka upload di platform lain dan mereka konsisten juga di platform tersebut, mereka malah mengalami perkembangan dan malah langsung dimonetisasi dan bisa gajian dari platform lain tersebut. Karena memang segitu parahnya dan sebegitu anjloknya penghasilan konten kreator di Facebook, karena aku sendiri sudah mengalaminya. Dan yang paling sedihnya, untuk mendapatkan tayangan yang tinggi itu sepertinya kayak sulit banget, tapi ketika sudah mendapatkan tayangan yang tinggi itu dulunya pun tidak sesuai. Jadi kayak kita melakukan hal yang sia-sia gitu guys. Tapi walaupun sudah gitu, tetap tidak bisa meninggalkan platform ini. Kayak merasa sayang banget kalau nggak upload, kayak ngerasa ini hanya sementara, pasti bisa sembuh. Jadi sayang banget kalau ditinggal. Nanti ketika aku tinggal, ketika Facebook sudah baik-baik saja, aku akan menyesal. Nah, pikirannya itu selalu seperti itu. Makanya konsisten di Facebook ini untuk saat sekarang ini kayak dibilang kayak si malakama. Kalau nggak upload sayang, kalau nggak di-upload juga sayang.